Nilai investasi sektor ekonomi kreatif di Indonesia tahun 2025 melampaui target, yaitu 183 triliun rupiah. Sebuah nilai yang fantastis. Tapi apakah dampaknya sudah dirasakan oleh seluruh wilayah di Indonesia? Belum lagi keberadaan kecerdasan buatan atau AI dikhawatirkan akan menggerus lapangan pekerjaan para pegiat ekraf di Indonesia. Bagaimanakah Kementerian Ekonomi Kreatif menyiasati kondisi ini? Apa langkah strategis yang sudah disiapkan? Inilah Di Balik Layar bersama Valerina Daniel dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha. Ya, pemirsa, Di Balik Layar bersama Valerina Daniel, hari ini kita sudah bersama dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha. Halo Bang, apa kabar? Baik, gimana kabarnya Mbak Val? Sehat dong, Sehat, pastinya. Ya? Bang Menteri juga ya? Ya, sehat, alhamdulillah. Iya, panggilnya Bang Menteri. Kalau biasanya kan orang Mas Menteri, kenapa Bang Menteri? Mungkin karena dari Sumatera, dari Aceh, dan teman-teman di kementerian pada manggil Bang ya. Alhamdulillah bagus juga gitu, nggak ada masalah. Jadi trademarknya sendiri ya, Iya. Bang Menteri ya. Apalagi yang diurusin juga kayaknya beda dari yang lain, yaitu ekraf. Betul. Nah, mungkin Bang Menteri bisa jelaskan nih kepada pemirsa, ekraf itu apa sih sebenarnya dan kemudian apa saja yang termasuk dalam ekraf atau ekonomi kreatif? Oke, jadi memang Bapak Presiden Prabowo membentuk kementerian ini, Kementerian Ekonomi Kreatif ini tentu ada tujuannya. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat negara-negara yang berkembang ekonomi kreatifnya adalah negara-negara yang akar budayanya kuat. Akar budaya kuat. Ya, Contohnya apa tuh kalau contohnya misalnya kalau Amerika kan akar budaya Inggris dan Perancisnya. Industri filmnya berkembang pesat. Kemudian juga Jepang. Itu akar budayanya kuat, industri animenya berkembang, kemudian turunan subsektor lainnya juga ikut berkembang. Tidak hanya market Jepang, global. Global. Nah, kalau kita? Nah, Korea juga demikian, India juga demikian. Akar budaya kuat biasanya hilirisasinya itu pasti industri kreatifnya berkembang. Tetapi market dunia ini cepat atau lambat akan jenuh dengan industri-industri atau produk-produk kreatif dari negara-negara yang sudah ada. Nah, tinggal kesempatan negara yang akar budayanya kuat, salah satunya adalah Nusantara yang belum kebagian piket dari market dunia ini. Nah, inilah yang kita lihat. Ketika market dunia sudah mulai melirik market industri kreatif Indonesia, tentu kita harus menyiapkan diri. Baik dari kualitasnya sampai sustainability-nya. Nah, inilah tugas kementerian ini. Apalagi kita melihat bahwa ekonomi kreatif ini menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi ada kata-kata yang dimulai dari daerah. Karena ibarat bahwa industri kreatif ini adalah tambang baru, the new mining. Nah, ini tersebar di berbagai daerah. Nah, disinilah yang kita harus orkestrasi bersama. Kementerian tidak bisa sendiri. Ada komunitas, ada pemerintah daerah, ada asosiasi. Kemudian juga ada bisnis, ada perbankan, media, akademisi yang sama-sama kita berkolaborasi untuk membangkitkan ekonomi kreatif Indonesia sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi tadi kuncinya dari daerah ya, makanya ini kayaknya slogannya ya, mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari daerah. Kenapa dimulai dari daerah? Ya, jadi tadi yang saya sampaikan bahwa potensinya ini tersebar, tidak hanya terkumpul di kota-kota besar. Seperti Timurnesia, itu muncul dari Indonesia Timur. Genre musik yang tidak hanya viral di nasional, tetapi juga di global begitu ya, di regional. Nah, kemudian juga banyak pegiat animator-animator berkembang juga di daerah-daerah. Malang cukup kuat, Jogja kuat, Bali juga kuat dan seterusnya begitu. Jadi banyak sekali sektor-sektor ekonomi kreatif ini justru dihasilkan oleh karya anak-anak muda di Nusantara ini tersebar di Nusantara. Ya. Karena mungkin selama ini orang kalau bicara misalnya tadi budaya, berarti identiknya mungkin Bali gitu. Betul. Karena memang selama ini terkenal daerah. Jadi kalau budaya itu hulunya yang harus dilindungi kan begitu. Turunannya ketika kebudayaan itu disentuh dengan inovasi, teknologi, kreativitas, disinilah industri kreatif. Itu yang namanya ekonomi kreatif atau ekraf ya. Nah, Pak, tapi tadi kan sempat disebutkan bahwa inilah tambang baru, mesin baru. Kenapa kita bisa sampai pada kesimpulan itu? Kita pertama sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Astacita Presiden. Jadi kalau Astacita yang terutama nomor 3 dan nomor 4 disampaikan di sini jelas. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dengan salah satunya mengembangkan industri kreatif. Jadi Presiden melihat bahwa
dengan kita berikan sentuhan kualitas terhadap para pegiat ekonomi kreatif kita, ini akan memberikan juga industri kreatif Indonesia semakin berkembang. Di poin kelima, beliau juga meminta agar kita semua untuk menghilirisasi. Jadi kalau kita dengar kata hilirisasi kan biasanya kepikirannya tambang. Tambang gitu ya. Tetapi hilirisasi dari fashion asing ke fashion lokal, musik asing ke musik lokal, games asing ke games lokal, dan seterusnya. Produk-produk kreatif ini sehingga industri kreatif kita bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi itu ya, paling tidak kita sudah bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tetapi juga kita harus mempersiapkan diri untuk go global. Go global. Berarti sekarang fokusnya di mana nih? Masih di dalam negeri tadi, tuan rumah paralel. Apa? Jadi kita mencari local hero, local IP, local brand untuk go nasional. Kemudian kita cari national champion untuk go global. Go global. Oke. Nah, sebelum bicara mengenai itu, tadi Bapak kan juga sempat mengatakan sebagai tambang baru, mesin baru. Nah, ini kalau pemirsa belum tahu, ini ada data yang menunjukkan bahwa investasi ekonomi kreatif di 2025 melampaui target dan mencapai sekitar 183 triliun rupiah. Betul. Itu bisa dijelaskan? Jadi KPI dari kementerian ini, KPI itu kalau di bahasa RPJMN-nya IKU, indikator kinerja utama. Kita ada 4. Ya, ada 4. Di sini ada investasi yang menjadi rapot kementerian yang diperiksa oleh atau dilihat, dievaluasi, dinilai oleh Presiden, itu ada 4. Investasi dari sektor ekraf, ekspor dari sektor ekraf, tenaga kerja ekraf, dan laju pertumbuhan PDB dari sektor ekraf. Nah, di 2025 ini kemarin kami ditargetkan 136 triliun investasi ekraf. Ya. Alhamdulillah data dari BKPM di tahun 2025 itu 134% dari target. Oh. Jadi kalau ini bukan yang MOU yang melakukan investasi. Jadi investasi yang masuk ke Indonesia hampir 9,5% itu untuk sektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Dan terhadap nilainya itu masuk sekitar 183,01 triliun, artinya 134% dari target. Melebihi dari target. Melebihi dari target. Apa yang kira-kira menurut Bapak tuh atau nanti saya jelaskan, kita masuk ke situ. Yang kedua, ekspor. Ekspor itu juga menjadi KPI atau IKU dari kementerian, ditargetkan 26,4 miliar US dollar. Itu juga sampai bulan November tercatat mencapai 110% dari target atau sebesar 29,2 miliar US dollar. Dan ini 12% dari total ekspor kita. Sebagai catatan, yang tercatat di sini sektor ekraf yang diekspor itu masih yang berbentuk fisik. Masih yang lewat pelabuhan laut maupun pelabuhan udara gitu. Belum mencatat, nah ini yang kita lagi duduk juga dengan Bank Indonesia, dengan OJK, bagaimana kita juga mencatat pekerja ekraf yang jasa yang melakukan pekerjaannya atau ekspornya itu melalui platform-platform digital. Kita kan banyak pegiat-pegiat ekraf kita yang menerima pekerjaan animasi misalnya dari Disney atau dari perusahaan-perusahaan iklan dari luar misalnya. Membuat desain-desain logo, membuat aplikasi-aplikasi, membuat games-games untuk perusahaan-perusahaan games dunia. Nah, itu belum tercatat. Jadi ini juga cukup signifikan. Nah, tenaga kerja juga demikian. Ditargetkan 25,5 juta untuk tahun 2025 sudah mencapai 107%, 27,4. Dan mayoritas adalah di bawah 40 tahun. Generasi muda ya? Ya, dan kontribusinya terhadap PDB cukup tinggi, 1,5% di atas dari PDB nasional. Oh. Begitu. Jadi ini, nah tadi pertanyaannya adalah investasinya di sektor apa? Iya. Coba kita lihat slide selanjutnya. Tapi benar-benar kalau melihat dari semuanya melampaui target semua ya, Bang? Ya, jadi memang industrinya lagi berkembang. Nah, ini bagaimana ekosistem ini bisa semakin baik. Tentu sebagai kementerian baru kan kita membangun fondasi. Ini kan kementerian baru umur 1,5 tahun yang dedicated untuk mengurusi kementerian bidang ekonomi kreatif. Jadi investasi paling besar itu adalah dulu biasanya hanya kriya fashion kuliner orang berinvest ke Indonesia. Udah biasa ya, seperti itu. Tetapi ini menyundul sekarang aplikasi. Jadi banyak sekali yang invest ke sektor aplikasi di Indonesia. Berarti kan generasi muda kita atau para pegiat ekraf kita juga tidak kalah sebetulnya dengan yang kemampuan yang teman-teman yang ada di dunia begitu kan. Jadi ini juga udah diakui begitu. Dan inilah sektor-sektornya memang. Tantangannya adalah
saat ini investasi yang masuk masih banyak di Jawa Barat, ya artinya provinsi DKI Jakarta, Jawa Masih Tengah, Jawa masih di ya Jawa. Nah ini fokusnya tugas ya. kita bagaimana ini juga menyebar investasi di sektor ekonomi kreatif. Adapun negara-negaranya, kalau 5 besar masih dari Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Amerika, dan Tiongkok begitu. Oke, berarti tetap Singapura ya, masih tetap Ya, paling banyak ya untuk investment, investmentnya ya. Nah, kalau misalnya Bapak lihat dari sini, kira-kira kalau tadi Bapak bilang kan harus bisa disebar nih ya, Ya. strateginya gimana tuh nanti untuk bisa menyebar supaya nggak terkumpul di Jawa atau di Bali Betul. aja tuh? Jadi kan kementerian ini hampir setiap hari itu dikunjungi oleh teman-teman dari pemerintah daerah. Mm-mm. Nah, jadi memang kami juga mengapresiasi pemerintah daerah ini juga berlomba-lomba juga untuk memetakan kekuatan ekonomi kreatif di daerahnya masing-masing. Bahkan saat ini mereka juga banyak sekali yang sedang menyiapkan dinas ekonomi kreatif di daerahnya. Jadi kalau 5 tahun yang lalu hanya ada 11 provinsi yang mempunyai dinas dengan judul ekonomi kreatif dan hanya ada 19 kabupaten kota yang mempunyai judulnya dinas yang ada kata ekonomi kreatif. Hari ini yang sedang berproses dan kami juga ada satgas untuk mendampinginya, membentuk dinas ekonomi kreatif itu ada 19 provinsi lagi dan 70 kabupaten kota lagi. Jadi harapannya di akhir tahun ini akan ada 30 provinsi dan hampir 90 kabupaten kota yang mempunyai dinas ekonomi kreatif. Tujuannya agar para komunitas, asosiasi di daerah juga mempunyai bapak asuh. Karena berharap sentuhan langsung dari pemerintah pusat kan juga bottleneck nanti. Tapi kalau mereka juga, teman-teman pemerintah daerah juga ikut membina mereka, ini akan semakin baik untuk ekosistem pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Kira-kira dari Bapak Asuh ini, dalam tanda kutip gitu ya Pak Menteri, apa yang akan dilakukan untuk misalnya memberikan insentif kah, atau mungkin bagaimana caranya itu menumbuhkan Jadi kan di daerah? pendampingan pemerintah atau fasilitasi pemerintah kan bisa mulai dari pelatihannya, kemudian bisa memfasilitasi untuk akses pendanaannya, akses pasarnya, dan juga termasuk pemasarannya dan seterusnya begitu. Jadi ini kan perlu kerja sama semua pihak, stakeholder, Hexahelix, supaya mereka juga bisa semakin berkualitas dan semakin berkembang. Jadi ibaratnya tadi menumbuhkan kabupaten dan kota yang memiliki ekrafnya sendiri gitu ya, mempunyai atau dinas ekrafnya sendiri sehingga semakin bisa lebih baik lagi dalam menstimulus potensi produk industri kreatifnya mereka dan para pegiatnya di daerahnya masing-masing. Ini mungkin ada slide ini Pak tentang Hexahelix, ini bisa dijelaskan? Ya, jadi memang kalau ditanya tantangannya apa aja di industri kreatif ini, sebetulnya tantangannya yang ada di lingkaran luar ini, terkait dengan data, ya, kemudian kaitannya dengan pelatihan dan pendidikan, kaitannya dengan pendanaan, kemudian infrastrukturnya, sistem pemasarannya, insentifnya, kekayaan intelektualnya, dan juga perlindungan hasil kreativitasnya. Nah, tantangan ini yang pendekatan kita tidak bisa sendiri, yang saya katakan kita perlu bermitra dengan 6 komponen ini atau kita sebut Hexahelix. Apakah itu komunitas dan asosiasi, kami sendiri di pusat mempunyai mitra asosiasi, pegiat ekraf ini hampir 150 lebih, kemudian bisnis baik itu swasta atau BUMN, pemerintah ini lintas kementerian dan juga pemerintah daerah, termasuk dengan pemerintahan di luar negeri, kemudian akademisi, baik PTN maupun PTS, dan lembaga keuangan. Tetapi lembaga keuangan ini juga baru kita masukkan, kalau dulu pendekatan kementerian Parekraf dulu Pentahelix, kita tambahkan sekarang satu lagi, karena banyak sekali pegiat ekraf ini yang juga perlu dukungan untuk akses pendanaan. Biasanya kalau wirausaha lain atau pengusaha lain, biasanya mereka punya aset untuk diagunkan. Nah, para pegiat ekraf ini kan asetnya kekayaan intelektualnya. Jadi kalau biasa dia datang ke bank suka diminta mana aset sertifikat bangunan, kendaraan, dan sebagai jaminan. Nah, kita saat ini juga sudah mempunyai regulasi sehingga IP atau kekayaan intelektual itu juga bisa menjadi agunan pendukung dalam mendapatkan kredit dari perbankan. Wah, itu pasti challenge juga tuh, karena bagaimana cara kita menilai secara ekonominya, keekonomiannya ya, pasti jadi PR juga itu ya. Betul, jadi memang itu tantangan awalnya, karena perbankan mau kasih kredit kalau
Kalau biasanya mereka kan meng-hire appraisal, jasa penilai. Jasa penilai di Indonesia hanya 2 sektor dia. Jasa penilai untuk properti sama jasa penilai bisnis. Nah, tetapi para jasa penilai ini mereka tergabung dalam sebuah organisasi namanya MAPI, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, MAPI. Ada 300 orang di sana seluruh Indonesia dan kami sudah memberikan pelatihan ya bekerja sama dengan WIPO. WIPO ini World IP Organization di bawah PBB, memberikan pelatihan ke mereka dan ada 64 diantaranya sudah menjadi IP appraisal atau IP valuator atau jasa penilai kekayaan intelektual. Sehingga mereka bisa menjadi mitra konsultan oleh perbankan untuk menilai sebuah proyek berbasis IP atau pendanaan berbasis IP. Bisa juga mereka yang bekerja sama mereka tuh bisa perbankan, bisa venture capital maupun para investor. Jadi ada kajian khusus untuk ini dan ini terus kami perkuat, kami latih sehingga saat ini baru sekitar 65 jasa penilai ini juga bisa membantu ekosistem, tetapi kami akan perbanyak terus. Iya, mudah-mudahan ya bisa lengkap semuanya dan kuat, dan apalagi kalau kita ngomong-ngomong soal aircraft, sekarang sudah ada AI lagi Pak Menteri ya. Aduh, itu pasti akan ada tantangannya besar lagi depannya ya. Tapi kita jangan ngobrolin sekarang nih, karena kita akan bicarakan lebih lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Balik Layar bersama Valerina Daniel akan segera kembali. Pemirsa, kembali di Balik Layar bersama Valerina Daniel dan juga Menteri Ekonomi Kreatif Bang Teguh Rifki Harsha. Bang Menteri, tadi kita terpotong ketika bicara mengenai perkembangan terbaru di dunia aircraft ya, ada AI dan lain sebagainya. Tapi mungkin perlu dijelaskan dulu ke pemirsa nih, sebenarnya kalau kita ngomongin aircraft itu ada 17 subsektor kan sebenarnya ya? Saat ini ada 17 subsektor. Itu bisa dijelaskan nggak? Apa saja sebenarnya masuk dalam subsektor ekonomi kreatif? Jadi kalau subsektor aircraft itu ada dalam bukan dalam Undang-Undang Ekonomi Kreatif, tetapi dalam Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional, Rindekraf 2020-2025 berakhir tahun ini, tetapi kita sedang menunggu persetujuan Presiden terkait dengan Perpres yang baru untuk Rindekraf yang 20 tahun ke depan. Tapi sambil menunggu itu, kita masih berdasarkan yang lama, ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Kita bagi 4. Ya. Ada kreativitas berbasis budaya, di dalamnya ada fashion, kuliner, kriya, kemudian juga ada seni rupa, seni pertunjukan di situ. Kemudian ada kreativitas klaster yang kedua yang berbasis desain. Mulai dari arsitektur, desain interior, ada juga desain komunikasi visual, desain produk ada di situ. Kemudian ada yang berbasis media, film animasi video, ada fotografi, ada penerbitan, ada televisi, radio, dan juga periklanan ada di situ. Kemudian yang lagi berkembang pesat juga kreativitas berbasis digital dan teknologi. Ada games di situ, ada aplikasi di situ, ada teknologi baru di situ, termasuk juga konten digital dan nantinya juga ada voice over di situ. Jadi memang subsektor-subsektor itu sekarang banyak diminati. Tapi kan kalau dilihat dari 17 subsektor itu mana yang menjadi prioritas? Iya, sekarang sudah ditetapkan ya, ada 7. Ada 7 prioritas nasional, tetapi kalau daerah kan tentu prioritasnya kan disesuaikan dengan perkembangan di daerah masing-masing. Tapi kalau nasional itu 3 yang utama adalah fashion, kuliner, kriya. Karena fashion, kuliner, kriya baik dari jumlah tenaga kerjanya maupun kontribusinya terhadap ekonomi itu sangat tinggi. Kemudian ada 4 yang sedang berkembang pesat juga. Apa itu? Di situ ada games, aplikasi,
film dan animasi, kemudian juga musik. Tetapi sebenarnya ada satu juga konten digital itu berkembang juga dengan pesat kan, para konten kreator, afiliator dan seterusnya. Jadi itu juga termasuk yang akan di dalam strateginya Betul, subsektor prioritas itu, ya. betul. Oke, nah kalau misalnya kita jelaskan satu persatu ya, kira-kira dari yang 7 ini yang paling mungkin mungkin membangkitkan tadi ya ekonomi kreatif sebagai tambang baru secara nasional itu apa? Sebetulnya 7-7-nya bisa menjadi lokomotif di situ. Karena itu bisa membawa subsektor lainnya begitu. Misalnya contoh animasi. Animasi dalam animasi kita itu kan tidak selesai hanya di filmnya saja, tetapi di dalam film itu kuliner kita bisa diperkenalkan. Kemudian culture dari Indonesia juga bisa diperkenalkan, fashionnya Indonesia seperti apa juga bisa diperkenalkan. Jadi lokomotifnya itu, tetapi dia akan menarik gerbong-gerbong subsektor lainnya begitu. Bahkan kan dari semua subsektor itu kan bisa menghasilkan IP karakter. Kalau dari animasi misalnya dari Jumbo, setelah film Jumbo itu mereka juga masuk ke penerbitan, ke buku-buku. Apakah itu nanti komik, apakah buku tulis, apakah stationery, apakah kaos-kaos dengan gambar Jumbo misalnya begitu. Atau Jumbo misalnya lagi makan makanan tradisional, makan somai gitu ya. Makan bakso, somai, sate, dan ya, seterusnya. Seperti juga sekarang kan juga lagi ini apa? Ini dari Pelangi di Mars, animasi Indonesia. Ini kan juga nggak akan selesai hanya di film saja, nanti akan melibatkan para pegiat yang dari kria mungkin jadi bikin merchandise, fashion jadi bikin bajunya, begitu dan seterusnya begitu. Jadi memang subsektor aircraft ini antar klaster ini, antar subsektor mereka bisa saling kolaborasi. Kolaborasi sehingga bisa membantu pegiat-pegiat aircraft dari subsektor lainnya begitu. Banyak perkembangan-perkembangan yang menarik dan kita melihat bahwa generasi muda Indonesia ini semakin kreatif sebetulnya. Semakin kreatif ya. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai kreativitas, itu kan berarti tadi Bapak bilang ini punyanya anak muda Indonesia. Berarti kan ada hak ciptanya anak Indonesia. Kekayaan nah, intelektual. Itu apakah juga menjadi perhatian khusus dengan adanya perkembangan AI? Tentu. Jadi kalau kekayaan intelektual ini kan pertama karyanya itu setelah mereka sudah mempunyai hasil karya itu kan harus diurus sertifikatnya begitu. Harus didaftarkan kekayaan intelektualnya di mana di Kementerian Hukum. Nah, kami juga memfasilitasi, makanya kami juga punya direktorat yang juga terkait dengan kekayaan intelektual sehingga juga terus menjelaskan pentingnya kekayaan intelektual hasil kreatif Indonesia ini untuk didaftarkan sehingga ketika itu dikomersialisasi itu juga bisa selain menjadi agunan pendukung tetapi juga untuk menghindari pembajakan ya lagi ke arah perlindungannya begitu. Jadi itulah yang terus kita sosialisasikan. Kembali sekali lagi tidak bisa sendiri tapi juga dengan bantuan berbagai pihak termasuk dengan para asosiasi. Para asosiasi ya. Kalau menurut Bapak sendiri sebenarnya tantangan terbesar untuk industri aircraft di Indonesia itu apa? Ya tantangannya ya tentu ada banyak yang mengatakan juga dari kualitas dari kreatifnya harus terus diupdate, ya diperbaiki karena kan kita juga melihat selain kita harus jadi tuan rumah di negeri sendiri, kita juga harus bisa masuk ke pasar regional bahkan internasional lebih luas. Begitu. Tetapi juga tantangan lain akses pendanaan. Tantangan lainnya akses pasar dan juga sustainability jangan sampai ketika kebanjiran order mereka juga tidak bisa memproduksi secara sustain. Nah, ini yang tugas kementerian ini untuk memberikan pendampingan sehingga para pegiat kita bisa semakin berkualitas dan juga kuantitasnya juga bisa dijaga. Lebih berat mana? Tantangan dari internal atau dari eksternal? Internal maksudnya? Di dalam negeri atau dari luar negeri? Misalnya serbuan produk luar negeri, kemudian teknologi. Gitu. Ya, misalnya kita juga bicara dengan teman-teman yang mempunyai IP skincare. Kita tahu bahwa sekarang juga banyak industri kreatif dalam negeri yang skincare-nya juga sudah banyak diminati kan. Nah, mereka katakan bahwa tantangan yang berat itu juga terhadap serbuan dari masuknya produk-produk skincare dari
Cina. Mereka harganya lebih murah, kualitasnya juga nggak jauh-jauh beda, dan mereka tidak punya karyawan di sini, mereka tidak punya pabrik di sini, sementara yang di sini mereka kan ada operasional cost yang juga tidak bisa semurah seperti di Cina, karena di Cina kan mungkin karena pasarnya jauh lebih besar, sehingga mereka juga cost of production-nya bisa lebih murah begitu. Nah, hal seperti itu menjadi tantangan juga. Nah, yang kami lakukan, kami fasilitasi juga untuk bicara dengan Kementerian Perdagangan, bagaimana sehingga masuknya barang-barang dari luar, atau misalnya dalam hal ini kasus produk Cina, ini juga bisa mendapatkan treatment yang lebih fair terhadap pelaku, pegiat, industri kreatif dari sektor skincare ini bisa juga terselamatkan lah begitu. Sementara ini mereka masih bertahan, tapi ya bertempur terus kan setiap hari begitu. Nah, hal seperti itu tantangan yang dihadapi juga teman-teman itu dari produk-produk luar negeri yang murah. Jadi sudah dibantu untuk difasilitasi dengan kementerian lain untuk memudahkan atau mendukung. Tentu kita juga membantu agar produk mereka juga semakin populer, menjadi tuan rumah di negeri sendiri gitu. Sebagaimana ini juga kita memberikan pendampingan ke mereka. Jadi misalnya pegawai di Kemenekraf harus pakai skincare Indonesia gitu. Paling nggak mungkin dari pakaian kayak ini kan juga dalam negeri gitu kan, terus mungkin sepatu, brand-brand yang biasa mereka gunakan itu bisa juga sekarang, karena banyak sekali produk-produk kita, fashion kita, kuliner kita, kriya kita, itu luar biasa buatan dalam negeri. Oke. Kalau itu kan treatment untuk yang sudah berkembang atau menjadi prioritas subsektornya. Kalau yang belum menjadi prioritas, apa yang dilakukan oleh Kementerian Ekraf? Ya, pelatihan tentunya pelatihan-pelatihan, workshop, begitu, pendampingan. Tapi memang kalau kita lihat pegiat Ekraf ini, kalau kita bagi itu ada 3 level sebetulnya, rintisan, berdaya, dan mandiri. Nah, memang yang rintisan ini pendekatannya lebih ke inkubasi. Kemudian kalau berdaya itu pendekatannya lebih ke akselerasi. Nah, inkubasi itu memang banyak dilakukan oleh Kementerian UMKM begitu. Nah, kementerian ini mungkin akan inkubasi ini mungkin sekitar 20-30% energinya ada di situ, tetapi kita akan lebih banyak masuk yang sudah berbasis kekayaan intelektual ini lebih di yang berdaya. Kenapa yang berdaya? Karena yang berdaya ini kalau tidak mereka rata-rata tuh sudah berjuang cukup lama, sudah berdarah-darah juga cukup lama. Kalau tidak segera diselamatkan, mereka akan turun kelas kerintisan dan gulung tikar. Padahal berdaya ini dia udah bisa buka lapangan kerja, perputaran ekonominya juga sudah berjalan, kontribusinya terhadap pendapatan daerah atau pendapatan nasional juga sudah lumayan. Tetapi kalau nggak diselamatkan, dia bisa turun kelas dan gulung tikar. Nah, bagaimana kita melakukan pendampingan atau dukungan terhadap yang berdaya ini dengan, kalau yang rintisan itu biasa dengan inkubasi, ini dengan akselerasi. Akselerasinya dengan apa? Dengan kita kurasi bersama dengan asosiasi atau Pemda, kita kurasi mana begitu yang mau kita dukung, kemudian kita scale up akses pasar dan akses pendanaannya, kemudian kita bantu IP komersialisasinya, bantu promosi dan jejaringnya, dan mudah-mudahan bisa naik kelas ke tingkat nasional, menjadi mandiri. Nah, baru kita sisir lagi nanti mana yang kita bawa naik kelas untuk lebih tinggi lagi. Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu. Ya. Kalau yang mandiri, kalau boleh dikasih tahu ke kita semua, kira-kira persentasenya sebanyak apa? Kalau yang mandiri, ini yang berdaya. Kalau yang mandiri kan udah bisa mandiri. Paling sentuhan-sentuhan sedikit lagi untuk bisa masuk ke pasar internasional. Misalnya, yang berdaya atau mandiri ini kita kurasi, kita lihat sudah siap masuk ke pasar internasional, itu kita pilih mungkin 10 sampai 15 yang terbaik, kita bawa untuk mengikuti exhibition internasional, kemudian kita dampingi untuk business matching, investasi, dan seterusnya begitu, sehingga atau untuk masuk ke pasar di negara tersebut atau di regional negara tersebut. Oke. Jadi kalau misalnya begitu, diharapkan semua nanti pada akhirnya bisa jadi prioritas ya, karena kan semua sudah setara. Karena kan kita suka dengar, kok Indonesia nggak bisa seperti Korea gitu kan, dengan K-pop-nya di depan, dengan film Korea di depan, terus makanan Koreanya bisa masuk di dalamnya. Nah, itulah yang sebetulnya Presiden Prabowo inginkan, bagaimana juga produk-produk kreatif Indonesia bisa
menjadi iWave atau Indonesian Pop atau iPop yang juga nanti menjadi banyak diminati oleh market dunia, kira-kira itu. Salah satu tantangannya kalau orang mengatakan itu kita tuh terlalu banyak, Pak. Kan ada, wah kita aja provinsinya ada banyak, kemudian juga budayanya banyak, tari-tariannya banyak, makanan banyak. Akhirnya bingung sendiri. Betul. Kalau dari Bang Menteri sebagai menteri saat ini merasakan hal yang sama? Ya betul, tetapi kan kita juga bisa mengkurasi itu, gitu. Artinya kita berarti bukan sendiri kembali. Kita kan juga nanti berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kemlu. Mereka melihat pasar apa yang cocok di negara tersebut oleh KBRI kita, dengan Kementerian Perdagangan. Bagaimana dibandingkan dengan insentif-insentif negara lain sehingga produk kita bisa masuk, kan begitu. Nah, apalagi sekarang zamannya tarif war kan, itu juga mereka di depan bersama Menko Perekonomian dan seterusnya. Nah, kami melihat bahwa ya memang tergantung negara yang kita tuju begitu. Walaupun tadi sudah dikatakan dari 17 subsektor atau nantinya mungkin sekitar menjadi 21 subsektor, itu ada 7 yang menjadi prioritas. Jadi 7 ini yang memang kita dorong sebagai lokomotif sehingga nanti ikutannya bisa diikuti oleh subsektor-subsektor yang lain ya. Jadi pada akhirnya semua bisa jadi prioritas ya karena udah setara semua kualitasnya. Nah, bicara mengenai subsektor yang ada gitu ya, terutama bisa di bawah juga sebut-sebut ada sektor yang berkutat di teknologi. Kita tahu saat ini perkembangan AI atau kecerdasan buatan itu bukan tidak mungkin pada akhirnya mengalahkan kecerdasan manusia. Ya. Nah, itu kalau dari Bang Menteri melihatnya itu tantangan atau justru peluang? Jadi begini, memang perkembangan teknologi ini kan sulit sekali dibendung, begitu ya. Tetapi kami terus mengencourage para pegiat-pegiat aircraft ini bagaimana bisa mendapatkan add value dengan adanya teknologi ini, termasuk AI, begitu. Tetapi kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Komdigi karena mereka yang mengeluarkan regulasi untuk etikanya, begitu ya, bagaimana penggunaan AI, regulasi-regulasi lain, begitu. Tetapi dalam hal bagaimana AI ini bisa menjadi peningkat kualitas dari produk kreatifnya, ini yang kami dorong. Bagaimana itu bisa digunakan, sehingga kolaborasi itu juga menghasilkan, misalnya apakah itu bisa mempercepat proses, tetapi kan juga tidak semua AI juga lain dengan kalau manusia yang membuat. Pasti ada hal-hal yang juga sentuhan-sentuhan dari artis atau seniman kita ini juga bisa menambah, ya orang kan juga bisa, oh ini AI begitu kan, tetapi juga kalau sentuhan-sentuhan itu juga tetap mempunyai warna khusus, khas gitu, sehingga juga membantu produk kreatif kita juga semakin baik ke depannya. Karena juga salah satu hal yang disupport kan tadi adalah ada platform digital juga ya Pak ya. Nah, kalau dengan adanya AI ini apakah sudah ada secara khusus ya langkah yang dilakukan oleh aircraft untuk mengembangkan platform-platform ini gitu supaya bisa bersaing tadi kan dengan yang di tingkat global? Ya, tentu. Jadi ya platform-platform ini kan juga menggabungkan berbagai teknologi dalam membuat apakah itu aplikasinya, begitu juga film ya. Kayak film animasi ini kan ada yang murni dilakukan oleh animator tapi menggunakan software-software tertentu, ada juga mungkin dia mix sedikit dengan AI, begitu. Ada juga yang full AI. Tentu kami bukan yang mendukung yang full AI, tapi kami langsung yang mungkin masih melibatkan para animator kita, karena itu kan mereka juga perlu kita dukung dan perlu kita apresiasi kerjanya gitu. Itu yang kami juga terus dorong, membantu bagaimana mereka juga bisa survive dengan perkembangan teknologi saat ini. Iya, karena mungkin kalau misalnya mau diganti AI semua berarti pegiat-pegiat aircraft bagaimana nasibnya Pak ya. Nah, jadi ada langkah khusus untuk itu ya. Ada pelatihan, workshop, kemudian kami juga karena kan kalau menyentuh langsung semua kembali kan ada keterbatasan pemerintah, tapi kalau ada asosiasinya kami biasa berkolaborasi juga dengan asosiasinya karena asosiasi kan juga lebih paham permasalahan yang sedang dan peluang tantangan yang dihadapi oleh ekosistemnya. Menyeimbangkannya bagaimana tuh? Apakah ada peraturan khusus yang misalnya harus ada konten AI-nya berapa persen, tapi kemudian sisanya harus ada yang... Sampai saat ini belum sedetail itu, tetapi Komdigi terus melihat dan juga mengeluarkan juga beberapa roadmap
kemudian juga regulasi terkait etika penggunaan AI di Indonesia. Jadi nanti akan kolaborasi dengan Komdigi ya, untuk AI sendiri ya. Oke. Nah, kalau misalnya AI itu berarti kan kita ngomong teknologi, ada data gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kami mendengarkan kalau Aircraft itu harus membuat kebijakan berbasis data. Kalau dari Pak Menteri sendiri melihatnya, apakah sekarang sudah cukup datanya gitu untuk digunakan untuk mengembangkan program Jadi Aircraft? kami bekerja sama juga dalam hal ini dengan BPS. BPS, Badan Pusat Statistik ini kan salah satu yang resmi ya dimiliki pemerintah. Dan juga mereka 10 tahun sekali melakukan namanya sensus ekonomi nasional. Itu ya, mengetok 90 juta rumah dari Sabang sampai Merauke untuk ditanya apa pekerjaannya, berapa penghasilannya, apakah di bidang apa, dan seterusnya. Nah, kami sudah bekerja sama, kita sedang menunggu. Kami juga ingin agar sensus ekonomi nasional ini juga bisa sukses, dilakukan 10 tahun sekali. Dan berikutnya ini adalah di bulan Mei-Juni ini, sebentar lagi. Kami juga sudah menitipkan beberapa pertanyaan sehingga nanti hasilnya itu juga dapat kita petakan semakin baik lagi di mana dan potensi peluang industri aircraft di Indonesia. Nah, itu salah satu data yang kami gunakan. Nah, yang lain kami juga mendampingi sebetulnya ada semacam paguyuban perguruan tinggi swasta dan negeri yang mempunyai jurusan aircraft. Karena kan ada kampus yang punya jurusannya desain, tapi ada juga kampus yang punya jurusan film, ada juga yang games dan seterusnya. Nah, kampus-kampus itu mereka membuat sebuah paguyuban namanya Konsorsium Perguruan Tinggi Aircraft dari berbagai macam kampus, PTN maupun PTS, yang juga siap untuk berkolaborasi dengan kami. Nah, kami sering melakukan kajian-kajian bersama. Apakah kaitannya dengan insentif untuk industri film atau insentif yang diperlukan oleh industri games dan lain-lain begitu. Jadi itu kami juga melibatkan akademisi untuk data-data. Selain itu juga ada beberapa perusahaan survei atau perusahaan data begitu yang kami sering berkoordinasi. Jadi benar-benar tadi hexahelix istilahnya Pak Menteri ya tadi ya. Termasuk tadi pendidikan. Nah, baru-baru ini juga sektor aircraft juga mendapatkan sorotan nih Pak Menteri ya. Ada kasus yang kemudian mengatakan bahwa aircraft itu nilainya tidak bisa dijelaskan secara keekonomiannya ya. Tapi nanti kita akan bahas di segmen berikutnya supaya nanti semua nih pihak bisa tahu caranya kerja aircraft itu seperti apa gitu ya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Balik Layar bersama Valerie Daniel akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Di Balik Layar bersama Valerie Daniel dan juga Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha. Pak Menteri, baru-baru ini ada kasus perihal pengadaan video profil desa Kabupaten Karo yang menimpa Amsal Sitepu. Nah, sebagai respon, Aircraft sudah mengeluarkan pernyataan bahwa akan membuat pedoman pengadaan jasa kreatif untuk menghitung harga jasa kreatif. Ini bagaimana nanti realisasinya supaya kreativitas pegiat aircraft tidak nilai dengan angka 0? Betul. Jadi memang terkait dengan pengadaan ya, itu kan ada di PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Memang di sana itu belum mengatur jelas mengenai HPS, harga perkiraan sendiri untuk standar biaya masuk dari pegiat ekonomi kreatif. Nah, ini yang perlu kita benahi sama-sama, begitu. Sudah ada tetapi belum clear begitu pembagiannya, sehingga akhirnya timbullah mispersepsi dari inspektorat, dari auditor terhadap layak tidaknya sebuah hasil kreativitas dengan harga
tertentu begitu. Nah kalau nol ya pasti itu tidak benar gitu ya. Salah kalau pemikirannya seperti itu. Karena kan kalau kita meng-hire videographer atau fotografer itu kan bukan meng-hire alatnya, bukan meng-hire videonya atau kamera fotonya, atau ketika kita misalnya apa namanya, tapi di sini kan ada proses kreatif yang cukup panjang, mulai dari mereka pengecekan lapangan, kemudian juga mereka mungkin membuat storyline begitu, kemudian atau storyboard, kemudian mereka juga melakukan syuting dan kemudian editing dan seterusnya begitu. Nah, inilah yang perlu kita tata kembali dan nanti ini kita akan lakukan bersama dengan asosiasi. Kami juga ada asosiasi yang namanya Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia (HIPDI). Ada asosiasi juga namanya Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia (APFI). Ada juga AKFID, Asosiasi Kreator Foto Video Indonesia. Tapi juga ada komunitas seperti Gcraft, ya, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Ada ICCN yang tersebar juga bersama Gcraft ini di berbagai daerah, lintas subsektor, lintas pegiat, dan juga para senior-senior tentunya, para pegiat ekonomi kreatif termasuk fotografer senior, videografer. Bagaimana ini kita susun bersama-sama, kita nanti sampaikan saran kepada Kementerian Keuangan sehingga ini bisa menjadi masuk ke dalam PMK-nya. Begitu sehingga, tetapi ini juga waktu kami diskusi awal, diskusi dengan mereka ini juga mereka juga nanti juga akan ada dilema bagaimana pricing untuk yang baru menjadi videographer dengan yang senior misalnya. Kemudian bagaimana harga nanti di Jakarta ataupun di daerah. Nah ini juga, jadi juga jangan sampai mengunci karena sudah semakin berpengalaman juga bisa semakin tinggi, semakin baik hasil kreativitasnya, tetapi ini harus berdasarkan rasa keadilan. Rasa keadilan. Nah, pasti yang tentu jadi dipertanyakan adalah rasa keadilannya itu seperti apa nanti ngukurnya. Yeah. Karena mungkin kalau kita bicara misalnya nilai keekonomian dari sebuah misalnya kue gitu misalnya, kita bisa lihat oh berarti dia menggunakan telur berapa banyak, kemudian berapa banyak telur tepung yang digunakan dan sebagainya, semua terukur lah, kilogram dan lain sebagainya, ya ukurannya. Nah kalau kreativitas itu gimana cara mengukurnya? Mungkin itu yang banyak bertanyakan oleh orang sekarang. Jadi kan ini juga apresiasi publik terhadap produknya seperti apa begitu, karena kita tahu lukisan ada yang dari puluhan ribu sampai miliaran kan begitu juga. Dan banyak sekali begitu. Jadi memang kreativitas ini memang sebuah karya kekayaan intelektual yang juga tidak bisa dipatok gitu harganya. Begitu. Itu nanti akan banyak sekali variabelnya. Belum lagi di zaman digital ini software yang digunakan dan seterusnya. Karena softwarenya nanti kalau digunakan itu softwarenya apakah software yang digunakan itu yang bajakan atau yang asli dan seterusnya kan begitu. Jadi memang ini harus benar-benar kita duduk dan ini bagaimana nanti kita sampaikan sebagai panduan atau pedoman yang bisa digunakan. Tetapi sambil menunggu itu berproses, kami sendiri juga sebetulnya ada kanal atau ada fasilitas untuk masyarakat juga bisa melakukan dialog atau mencari informasi atau bahkan pendampingan kalau menjadi kejadian-kejadian seperti ini. Itu bisa diakses melalui kanal ppid.ecraft.go.id. Ini bagaimana cara kerjanya? Itu bisa di email di situ. Kami juga ada customer service yang bisa mengangkat telepon di situ. Nanti biasanya setelah customer service atau email ini masuk, tim PPID kami akan menghubungkan. Itu juga diukur karena ini juga ada institusi negara yang juga menilai ini setiap tahun sebagai pelayanan publik dari KIP, Komisi Informasi Publik Pusat, begitu. Dan alhamdulillah kami juga kemarin dapat penghargaan untuk itu walaupun kementeriannya masih baru, mulai fondasi dari awal karena sebagai kementerian baru kan banyak hal secara paralel kita harus bangun fondasi ini, mulai dari regulasinya, kemudian juga bagaimana sistem kerja kita termasuk dalam melayani publik, dan juga tetapi secara paralel pelayanan publik baik itu kaitannya dengan program harus berjalan dan seterusnya begitu, dan komunikasi terhadap ekosistem komunitas juga harus berjalan. Jadi memang 1,5 tahun ini terasa cepat begitu karena kami mulai dari jajaran eselon 1 hingga seluruh jajaran itu siang malam sebetulnya membangun sekaligus juga harus melakukan pelayanan publik begitu. Jadi ini mereka ini nanti tim PPID ini juga akan mengkoordinasikan respon dari
para jajaran kami. Karena kan tadi 17 subsektor sudah dibagi di 15 direktorat, tetapi kami juga ada deputy enabler di situ yang juga ada 5 direktur di situ yang juga apakah itu kaitannya kajian, apakah itu kaitannya akses pendanaan, apakah itu kaitannya infrastruktur, kekayaan intelektual, juga kaitannya dengan pemasaran. Tapi berarti selain edukasi kepada pegiat ekrafnya, tapi juga berarti dengan pelaku lain seperti di bidang hukum gitu ya untuk edukasinya kita fasilitasi juga begitu. Jadi memang karena ini kan kemarin mungkin karena tertutup waktu Lebaran begitu ya, tetapi kan muncul viral setelah itu. Jadi kami juga mengapresiasi atensi publik terhadap permasalahan ini. Kemudian juga teman-teman di DPR juga cukup aktif melakukan pendampingan dan juga asosiasi. Jadi insya Allah ini juga menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua bahwa industri kreatif Indonesia ini sedang berkembang dan apresiasi terhadap hasil karya kreatif itu penting. Kemudian juga bagaimana pendampingan hukum itu juga penting, tetapi juga regulasinya juga harus terus dibenahi dengan juga cepatnya perkembangan zaman ini. Oke, Pak Menteri, ini kalau kita bicara mengenai kondisi ekraf di dalam negeri itu kan tadi kita ketahui dominasinya pegiatnya generasi muda ya. Menurut Pak Menteri, apa yang dilakukan oleh generasi muda Indonesia saat ini sudah di arah yang benar atau sebenarnya harus bisa diarahkan ke yang lebih serius atau mungkin lebih cocok dengan tema ekraf di Indonesia? Ya tentu kan semua harus disesuaikan dengan kearifan lokal. Tapi kan dengan globalisasi ini kan juga membuat kadang-kadang para konten kreator ataupun pekerja digital ini juga hit and run. Begitu. Nah ini yang kita inginkan bagaimana secara kemampuan mereka juga lebih baik, kemudian juga mereka tetap menjaga etika, tetapi impact-nya, multiplier efeknya adalah penghasilan mereka bisa berkali lipat. Apalagi kan generasi muda itu kan ingin bekerja yang sesuai passionnya, tidak mau terikat dalam sistem kerja yang baku, tapi penghasilannya pingin banyak, pingin tinggi gitu kan. Nah, tapi memang dulu rada sulit, tapi zaman digital ini mungkin asal mereka mau belajar, mau konsisten, terus juga tetap menjaga etika, insya Allah juga penghasilannya mereka bisa kerja dari mana saja begitu, penghasilan mereka mungkin bisa berkali lipat dari UMR begitu. Dan ini banyak kan cerita sukses dari para afiliator, konten kreator, tetapi kan yang kita mesti jaga sustainability-nya biar bertahan, nggak cuman hit besar habis itu hilang begitu. Nah, ini yang harus dijaga gitu. Nah itu juga makanya kami mendorong juga teman-teman itu juga bisa bergabung dalam sebuah wadah asosiasi. Karena di asosiasi itu kan mereka juga saling belajar, saling menjaga, kemudian juga mungkin ketika butuh ada kekosongan regulasi juga mereka juga bisa menyampaikan kepada pemerintah dan seterusnya begitu. Jadi memang tergabung dalam sebuah asosiasi karena ini kan nggak mungkin semua pemerintah melihat sampai sedetail itu, gitu. Tapi ketika ada asosiasi, ada komunitas yang mengayomi juga akan menjadi jembatan untuk mereka bisa lebih baik lagi. Tapi untuk perkembangan ke depannya dilihat dari jenjang karirnya, infrastrukturnya, ini cukup menjanjikan buat generasi muda kita. Iya, karena Indonesia kan perkembangan infrastruktur telekomunikasinya juga cukup pesat. Begitu kita bisa lihat jumlah orang yang mempunyai telepon, jumlah orang yang terakses ke internet juga cukup besar kan. Begitu dan sampai ke daerah-daerah walaupun masih ada beberapa daerah blank spot, tetapi hampir sebagian besar sudah tercover begitu. Nah, disitulah ada peluang sebetulnya untuk memonetize teknologi ini juga bisa memberikan penghasilan begitu. Karena kita kan juga mengetahui bahwa masih ada sekitar 7,4 juta pengangguran yang 82%-nya adalah anak muda atau di bawah 40 tahun. Nah, 82% yang di bawah 40 tahun biasanya mereka itu lebih mudah memahami gadget atau digital gitu. Nah sebetulnya tinggal mereka sudah paham menggunakan gadget yang basic. Nah bagaimana mereka bisa memonetize sehingga mereka punya penghasilan sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan termasuk pengangguran. Iya, karena kalau misalnya kita lihat di programnya Ekraf sendiri kan ada namanya Asta Ekraf ya. Ada Ekraf Kaya, Ekraf Data, betul. Pasar Ekraf, Sinergi Ekraf. Ini sebenarnya kan berarti butuh banyak tenaga kerja di situ kan. Berarti sebenarnya pekerjaan ini menjanjikan di sektor ekraf ini ya. Betul. Nah, bagaimana kemudian dari Kemen Ekraf ini bisa membagi tenaga kerja ini supaya mereka bisa tuh bekerja di masing-masing
sektor ini. Ya, jadi kan kita juga ada salah satu dari 8 asta itu kan talenta aircraft. Intinya pelatihan. Nah, di pelatihan ini, sebenarnya pelatihan ini kan menyentuh dua hal. Pelatihan yang untuk meningkatkan kualitas, ada satu lagi pelatihan yang untuk meningkatkan income. Walaupun ini beririsan ketika diberikan pelatihannya. Jadi untuk meningkatkan kualitas dia atau income dia gitu, atau kita gabungkan. Jadi pelatihan-pelatihan lah ini yang kita banyak lakukan. Pelatihan afiliator ada pelatihan untuk packaging ada, pelatihan untuk bikin bisnis proposal untuk mendapatkan kredit usaha rakyat KUR. Hari ini juga Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengalokasikan 10 triliun KUR untuk industri kreatif berbasis kekayaan intelektual. Perwirausaha bisa menerima antara 100 sampai 500 juta, tetapi kan tentu ada syaratnya. Salah satunya adalah sertifikat KI tadi. Nah, tetapi kan ada bisnis proposal yang harus mereka buat, ada syarat yang harus lengkapi. Nah, itu kami juga melakukan pendampingan bersama siapa ya? Bersama asosiasi dan bersama Pemda. Mereka kurasi, mungkin pilih ada 50 yang atau 100 misalnya menurut mereka memenuhi syarat. Kemudian sama kami nanti kita lihat lagi, kita dampingi ke banknya supaya itu, dan belum tentu memang semua dapat, tetapi kita upayakan supaya dari awal juga bisa sesuai dengan kriteria tersebut. Gitu. Di mana para generasi muda ini bisa mengetahui tentang tadi program-program yang ditawarkan sehingga mereka mau terjun ke dunia aircraft sebagai pekerja? Itu tadi di PPID kita yang tadi sudah disampaikan. Jadi kita harapkan dengan adanya wadah ini, kanal ini, mereka bisa mengetahui tadi itu ya. Mungkin kalau misalnya buat yang belum sempat melihat nih, Bang Menteri, bisa dijelaskan nggak kepada kita ada Asta Aircraft itu tadi apa saja? Asta Aircraft ya. Jadi Asta Aircraft ini, Asta kan artinya 8. Memang Presiden kan Asta Cita begitu, tapi kementerian ini juga membuat 8 program turunan dari Asta Cita yang kita sebut dengan Asta Aircraft begitu. Jadi di situ ada 8 hal. Jadi kalau program kementerian kan setiap direktorat juga banyak programnya. Tapi kalau kita klasterkan, intinya kementerian ini melakukan aircraft data itu untuk penguatan data, kemudian aircraft bijak untuk memperbaiki regulasi-regulasi termasuk mengisi kekosongan regulasi-regulasi, dan kemudian talenta aircraft ini lebih untuk kepelatihan, kemudian infra aircraft bagaimana kita mengaktifasi kreatif hub yang sudah dimiliki oleh komunitas, asosiasi, Pemda, dan seterusnya. Kemudian aircraft kaya ini untuk pendampingan supaya masyarakat lebih paham tentang kekayaan intelektual, termasuk mengurus legalitasnya, termasuk bagaimana dari kekayaan intelektual itu bisa dikomersialisasinya. Kemudian ada dana aircraft untuk pendanaan, untuk pendanaan, pembiayaan, dan investasi. Pendanaan ini lebih ke bagaimana memfasilitasi untuk dapat bantuan CSR atau hibah begitu. Pendanaan, pembiayaan untuk mendapatkan kredit bank, dan investasi atau investasi kan untuk semacam business matching begitu. Kemudian 2 yang terakhir adalah pasar aircraft, bagaimana local hero go nasional champion go global, pasar mereka pastinya, dan sinergi aircraft adalah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghubungkan sehingga membantu para pegiat aircraft kita. Banyak ya, jadi programnya sebenarnya. Jadi kalau tadi kita ngomong bonus demografi, generasi muda itu sebenarnya mereka punya potensi untuk berkembang di sektor ini ya. Ada program khusus nggak untuk mengajak mereka mau bergabung di program ini? Tadi kan memang ada talenta ya, tapi itu kan mungkin sudah spesifik ke arah tertentu, tadi diarahkan ke sektor tertentu. Kalau yang secara umum untuk mengajak generasi muda lebih terlibat di sektor aircraft, gimana tuh, Bang? Ya sebetulnya kan tergantung, kita kan sekarang kembali ke zaman sekarang kan kita nggak bisa memaksakan passion mereka apa. Nah tergantung passion mereka ada di 17 subsektor tuh dekat dengan yang mana begitu. Nanti silahkan kunjungi websitenya Kementerian Aircraft, hubungi PPID-nya, dan kita coba lihat. Tetapi memang kembali kita harus sesuai dengan passion dan mau konsisten. Karena kalau kita punya semangat, konsisten untuk belajar, mencoba, bertanya, pasti penghasilannya juga bisa cukup lah untuk mereka-mereka yang muda atau baru lulus ini begitu. Oke. Nah, kita juga dapat informasi Kementerian Aircraft ini mengusulkan inisiatif anggaran baru sebesar 2,24 triliun rupiah untuk berbagai program yang tadi gitu ya. Nah, anggaran ini untuk apa saja? Itu tahun lalu kali, yang tahun ini belum. Oke, jadi kalau misalnya dengan adanya angka-angka ini, anggaran yang akan datang diajukan, itu untuk apa aja biasanya? Ya, kembali tadi seperti itu. Jadi tentu kembali ke Asta Aircraft itu sebetulnya.
untuk penguatan data, untuk perbaikan regulasi, ya penguatan kelembagaan, terus untuk pelatihan-pelatihan, kemudian juga untuk mengaktifasi kreatif hub, ya untuk pendampingan juga kekayaan intelektual, terus juga membantu untuk akses pendanaan, meningkatkan pasar dari para pegiat ekraf dan untuk berkolaborasi. Intinya sih di dalam Asta Ekraf itu. Gitu. Berarti kalau tahun ini berapa rencananya inisiatifnya, Ya, anggarannya? kalau sekarang kan alokasi yang diberikan kan secara total ada sekitar 500-an triliun termasuk untuk operasional kementerian. Tetapi memang karena situasi geopolitik dan kondisi saat ini dana untuk program belum terlalu banyak. Ya, mungkin 20% dari situ begitu. Sisanya memang operasional yang ini. Tetapi ke depan tentu kita nggak boleh stuck masalah anggaran. Banyak pihak yang kita bisa berkolaborasi gitu. Jadi itu yang kami lakukan seperti pelatihan afiliator, kami juga melakukan pelatihan-pelatihan ini bersama platform-platform digital begitu. Terus kemudian juga banyak kolaborasi yang kita bisa lakukan dengan berbagai pihak dengan Hexahelix tadi. Oke. Nah, dengan adanya tadi keterbatasan anggaran dan kondisi saat ini di mana kita harus efisiensi anggaran nih Bang Menteri. Apa kira-kira target jangka panjang yang bisa dicapai dengan kondisi ini oleh Kementerian Ekraf? Target tentu kita akan kembali ke KPI kementerian masing-masing. Nah, KPI-nya kan tadi sudah disampaikan di awal, ada target tenaga kerja, ada target ekspor, investasi, termasuk kontribusi terhadap PDB. Kalau kita lihat tadi data yang terakhir, sekali lagi, bahwa kontribusi sektor ekraf kepada perekonomian itu adalah sekitar 6,5%, saat rata-rata PDB kita di 5%-an. Artinya, insya Allah ini akan mendukung tujuan Presiden yang ingin bahwa PDB kita atau pertumbuhan kita mencapai 8%, ini kemungkinan dari sektor ekraf ini akan bisa menjadi salah satu tulang punggung untuk mencapai tujuan kita dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Terakhir Pak Menteri, ada nggak yang ingin disampaikan ke pemirsa terkait dengan tadi target untuk ekraf ke depannya? Ya, jadi pemirsa saat ini memang bukan menjadi tujuan lagi sebetulnya, tetapi sudah terjadi ya bahwa industri kreatif atau ekonomi kreatif ini menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, tentu kita berharap dukungan semua pihak bahwa sektor ini perlu kita kita dukung sama-sama. Tentu banyak hal yang perlu kita lakukan. Tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ya, perlu dukungan semua pihak agar industri ini semakin besar, semakin sehat, semakin berkualitas. Tentu regulasinya harus semakin baik sehingga kejadian-kejadian seperti tadi, dan juga nggak kalah penting adalah perlu pemahaman juga itu, terutama juga tadi dari stakeholder kita yang ada di pemerintahan daerah, mungkin di aparat penegak hukum, sehingga semua paham bahwa ini memang menjadi program prioritas Bapak Presiden, dan kemudian generasi muda juga banyak yang berkecimpung di bidang ini, dan mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang membanggakan untuk Indonesia di mata dunia. Amin, kita doakan demikian ya Pak Menteri. Semoga sektor ekraf di Indonesia ini tadi benar-benar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan go global. Go global. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Menteri sudah bersama kami hari ini. Kita dukung satu ekraf ke depannya. Ya, terima kasih TVRI. Sama-sama. Baik, pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dalam Di Balik Layar bersama Valerina Daniel dan Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsha. Kami akan kembali dengan perbincangan hangat lainnya bersama para pembuat kebijakan. Tetaplah bersama kami di Balik Layar dalam episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa.